Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 12 Maret 2026. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Lukas 11 ayat 14 sampai dengan 23. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, sabda Tuhan. Sebab aku ini pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengusir dari sesuatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Monsinyur Tri Harsono, Uskup Kuskupan Purwokerto dan Uskup Kuajutor Kuskupan Bogor, dalam khotbahnya di misa tabisan imam dan diakon di awal Februari lalu, mengajak umat semua untuk bermenung akan makna kesatuan gereja. Jangan sampai gereja dipecah belah, diadu domba, dan terluka karenanya. Bapak Uskup mengatakan, ketahuan sekali kalau orang selalu berpikiran buruk, yakni orang yang hidupnya jelek dan itu nampak dari kata-katanya yang ada di media sosial. Bapak Uskup mengajak kita untuk tetap bersatu dengan gereja Allah yang kudus. Agar jangan sampai gereja kita justru menjadi terpecah belah karena mulut-mulut jahat, karena penghakiman-penghakiman yang dibuat orang. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang Yesus yang dituduhkan bermacam-macam sangkaan karena mengusir setan yang membuat orang menjadi bisu. Orang banyak menuduh Yesus menggunakan kuasa Beelzebul, kepala penghulu setan. Dan banyak orang yang meminta tanda dari surga untuk mencobai dia. Pasti rasanya menyedihkan sekali, pasti sakit sekali ketika orang udah bersusah payah melakukan kebaikan tetapi selalu dipandang salah dan tidak dihargai. Atas tuduhan-tuduhan itu Yesus bersabda, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Yesus ingin menegaskan bahwa setan tidak mungkin melawan setan. Sebab Yesus adalah Tuhan yang mau mengusir setan dengan kuasanya. Saya ingin mengajak bermenung tentang makna kebaikan yang kadang mendapat respons yang tidak baik. Kerap kita menyerah dan malah berlaku yang tidak baik ketika diperlakukan tidak baik.
Ketika kita ditolak, kita malah balas melakukan yang tidak baik. Yesus adalah teladan istimewa. Meski ia ditolak, dicibir, dipersekusi, namun ia tidak pernah menyerah dan berhenti untuk berbuat baik. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, kebaikan terpancar dari ketulusan yang kita buat. Jadi jangan berhenti untuk melakukan kebaikan dengan tulus. Karena itulah yang diajarkan Yesus kepada kita. Di akhir khotbahnya, Monsinyur Tri Harsono mengatakan, orang bisa nyinyir menghakimi kebaikan yang kita buat, namun Tuhan yang melihat dan menilainya. Jadi jangan takut untuk terus melakukan kebaikan dan menjadi kabar baik dimanapun kita berada. Selamat bermenung, Tuhan memberkati kita selalu, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.